Mungkin pemuda-pemudi sudah pernah mendengar dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal 4. Kita akan buka. Amsal pasal 4 ayat 23. Hanya satu ayat, dan saya berikan kepada pemuda-pemudi semua yang akan membacakan ayat ini karena cuma satu ayat. Kalau tidak keberatan, silakan bangkit berdiri. Dengan hitungan yang ketiga, pemuda-pemudi akan baca. Sudah dapat? Sekali lagi, sudah dapat? Puji nama Tuhan. Dengan hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu kali lagi dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya akan baca sekali lagi sebagai gembala sidang atau penyampaian firman. Saya akan baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pemuda-pemudi remaja yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pembacaan ini saya akan menyampaikan dengan satu tema, yaitu jaga hati. Sekali lagi saya berbicara dengan satu tema, jaga hati. Menjadi pertanyaan, mengapa kita harus menjaga hati kita? Sebagai pemuda-pemudi, sangat penting harus kita jaga hati. Kenapa? Karena kalau kita melihat sekarang ini, dunia sekarang ini, realita terjadi, banyak kekacauan, banyak kejahatan terjadi karena kita tidak menjaga hati kita. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena dari hati ini kita bisa memuji Tuhan. Bahkan lewat hati ini kita bisa melakukan hal-hal yang salah, pemuda-pemudi. Kita bisa menyakiti hati Tuhan. Kita bisa membuat Tuhan kecewa dengan kita. Maka di sini pentingnya sebagai pemuda-pemudi harus jaga hati. Maka di sini menjadi sebuah landasan buat kita. Mengapa pentingnya kita harus menjaga hati? Karena ada sesuatu hal yang penting yang akan kita belajar. Dengan cara seperti apa sebagai pemuda-pemudi bisa menjaga hati? Yang pertama, selalu membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, dan harus memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi. Apalagi di sini pemuda-pemudi yang disebut aliran Pentakosta, betul? Orang-orang pertobatan. Kalau sudah berbicara orang-orang pertobatan berarti berbeda. Jadi jangan kita lupa, harus selalu merenungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan supaya tahu di dalam kebenaran firman Tuhan itu apa. Firman Tuhan bilang apa? Jadi dalam perjalanan hidup, dalam pendidikanmu harus selalu merenungkan firman Tuhan. Selalu membaca firman Tuhan agar supaya pemuda-pemudi bisa tahu tujuan arah hidup saudara itu kemana. Sekarang saya bertanya kepada pemuda-pemudi, tujuan pemuda-pemudi sekarang itu yang sesungguhnya itu kemana? Sekarang pemuda-pemudi bisa ada di tempat ini. Apakah saudara-saudara tahu tujuan saudara itu kemana? Kemana? Tujuan saudara yaitu surga. Ada amin? Tujuan pemuda-pemudi, bahkan saya sebagai hamba Tuhan, tujuan kita hanya satu, untuk kita mencari dan kita harus kejar yang namanya keselamatan dan surga yang Tuhan sudah janjikan.
Saya percaya pemuda-pemudi pasti tidak mau untuk tertinggal, betul? Ketika Tuhan datang, pemuda-pemudi pasti tidak ingin Tuhan tinggalkan saudara. Pemuda-pemudi, saudara-saudara yang terkasih, saya mau ingatkan, kalau Tuhan datang dan kita pemuda-pemudi yang tertinggal, jangan kaget kalau mengalami namanya penyiksaan yang dahsyat. Silakan pemuda-pemudi bermain dengan kehidupan saudara. Tapi kalau Tuhan datang, saudara tidak selamat, saudara akan mengalami yang namanya penyiksaan, yang namanya masa antikris, saudara akan alami. Dan di sana terjadi penyiksaan yang luar biasa. Jadi pentingnya kita harus selalu merenungkan firman Tuhan. Ada amin pemuda-pemudi? Jadi yang poin pertama, dengan cara seperti apa kita bisa menjaga hati kita? Yang pertama, kita harus selalu merenungkan firman Tuhan. Karena ketika kita selalu merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu, oh di dalam firman Tuhan itu dia larang kita minum mabuk, pesta pora. Kita akan tahu, firman Tuhan akan jelaskan di sana. Di dalam Yesaya pasal 5 itu sangat jelas, dia menceritakan tentang minum mabuk, pesta pora. Jadi orang yang kalau tidak baca firman Tuhan, mereka akan tidak tahu. Sehingga orang mau melakukan sesuka hati. Mereka menganggap, oh saya, apalagi anak-anak muda, pasti menganggap, oh saya ini masih muda. Umur saya masih 15 tahun kok. Saya harus hidup sesuka hati saya. Karena umur saya masih muda 15 tahun. Silakan umur masih 15 tahun, tapi dunia sekarang bukan 15 tahun lagi. Dunia sekarang sudah menuju kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau pemuda-pemudi tidak mempersiapkan hati, maka pemuda-pemudi akan tertinggal. Jadi pentingnya pemuda-pemudi merenungkan firman Tuhan. Ada amin? Dan yang kedua, dengan cara seperti apa kita harus bisa menjaga hati kita? Yang kedua, kita harus selalu mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena dalam Amos pasal 5 di sana sangat jelas bilang, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ini berarti bahwa ketika kita cari Tuhan itu sangat penting, karena kita akan menerima kehidupan yang kekal. Jadi anak muda, sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan pemuda-pemudi, mari kita sama-sama harus cari Tuhan. Jangan pernah abaikan Tuhan, jangan pernah sedikit pun kita meremehkan Tuhan. Harus tetap cari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Saya percaya, apalagi kita anak-anak muda, pemuda-pemudi, saya sebelum menjadi gembala sidang, kehidupan pemuda-pemudi saya sudah lewati. Kehidupan pemuda-pemudi itu seperti apa? Jadi kalau pemuda-pemudi tidak kuat, tidak menjaga hati, akan mudah terpengaruh. Maka penting kita harus jaga hati. Dengan cara kita bisa menjaga hati, yang pertama merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, kita selalu mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah. Karena dalam Matius pasal 6 sangat jelas, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau pemuda-pemudi cari Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka apapun yang saudara-saudara inginkan, saudara-saudara mau ingin sukses, saudara-saudara mau ingin menjadi juara di sekolah, maka itu akan terjadi. Saudara-saudara bisa menjadi juara umum di sekolah, bisa saja menjadi juara umum sekabupaten, provinsi, bisa saja. Kalau kita selalu mengutamakan Tuhan. Karena segala sesuatu, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Mau cari apa lagi? Berkat ada, kesehatan ada, kekuatan, bahkan hikmat, pengetahuan, semua ada dalam kebenaran Tuhan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita akan bisa temukan di dalam, dan kita akan merasa diberkati.
Jangan pemuda-pemudi kalau ada masalah terus lari di hal-hal yang lain. Jangan. Ingat Tuhan, cari Tuhan. Segala persoalan saudara mau di dalam pendidikan, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, ya kita sebagai pemuda-pemudi harus hidup saling mengasihi satu sama lain. Sebelum kita mengasihi satu sama lain, kita terlebih dahulu kita mengasihi Allah kita. Karena itu hukum yang terpenting dalam hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi, yang pertama kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepandaian kita, kepintaran kita yang kita miliki, kita pergunakan untuk hanya mengasihi Allah kita, mengasihi Tuhan kita. Dan ketika kita sudah mengasihi Tuhan Allah kita, maka kita harus mengasihi sesama kita. Berbicara tentang mengasihi, pasti dalamnya berbicara tentang kita saling tolong satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Pasti sudah ada di dalam. Jadi saudara-saudara, pemuda-pemudi, sekali lagi saya ingatkan bahwa hidupmu dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, cari Tuhan, duduk di bawah kaki salib Tuhan, berdoa sama Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan buat saudara. Persoalan saudara seberat apapun, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Tapi kalau pemuda-pemudi tidak cari Tuhan, maka persoalan itu akan terus menghimpit saudara. Maka sampai-sampai saudara akan bisa saja berjalan di bawah masalah. Artinya kalau saudara-saudara pemuda-pemudi sampai sudah berjalan di bawah masalah, maka masalah itu akan himpit saudara di setiap saat. Agar supaya kita tidak berjalan di bawah masalah, dengan cara seperti apa itu? Cari Tuhan, renungkan firman Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, mesbah doa dengan Tuhan, maka di dalamnya Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Jadi sekali lagi pemuda-pemudi, saya tidak berbicara panjang lebar, hanya 3 poin yang saya sampaikan. Ingatkan buat pemuda-pemudi remaja, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita sudah merenungkan, kita sudah tahu firman Tuhan, pemuda-pemudi harus jadi saksi buat saudara-saudara, buat teman-teman saudara di sekolah, harus jadi saksi, jadi teladan, jadi contoh. Kalau teman-teman saudara di sekolah belum tahu firman Tuhan, belum tahu tentang arah hidup mereka, pemuda-pemudi aliran Pentakosta harus jadi saksi. Harus ingatkan teman-teman mungkin melakukan kesalahan. Mungkin ada teman-teman yang ajak, mari kita pergi ke pesta pora. Yang sudah tahu firman Tuhan harus ingatkan, saudara, saya tidak mau pergi. Terus dia bertanya, kenapa? Wah, pesta pora itu indah. Tidak, karena teman tahu bahwa di firman Tuhan sudah bilang, kalau kita pergi ke pesta pora, kita menjadi orang yang celaka. Ya, saya sudah bilang, orang yang hidup dalam pesta pora, mereka akan celaka. Apalagi hidup dalam kemabukan, mereka akan celaka. Kenapa? Karena mereka ketika dalam keadaan mabuk, bisa saja mereka celaka dengan motor. Karena kalau orang sudah mabuk, pikiran mereka sudah tidak stabil. Yang pastinya ketika sudah, apalagi mungkin dengan motor, terus alkohol sudah menguasai pikiran mereka, terus ada bisikan-bisikan, mari kita balap. Kau tidak hebat, saya yang hebat. Ketika dengar-dengar bisikan, saya juga hebat, terpengaruh sehingga ikut. Ketika terjadi kecelakaan, syukur-syukur kalau masih bisa selamat. Tapi kalau langsung meninggal, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Betul? Orang yang sudah meninggal ketika dia belum bertobat, tidak ada kesempatan untuk bertobat, maka neraka. Tapi kalau dia masih bisa selamat, berarti Tuhan masih berikan dia kesempatan untuk bertobat.
Jadi sekali lagi pemuda-pemudi, mari jangan lupa selalu merenungkan firman Tuhan dan terus cari Tuhan dan selalu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dan kita harus saling mengasihi sesama kita. Sahabat-sahabat kita, teman kita, kita harus hidup saling mengasihi, saling tolong satu sama lain. Ada amin? Puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di siang menjelang sore hari ini. Saya terbatas, sebagai hamba Tuhan saya terbatas, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah terbatas dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi yang akan selalu mengingatkan kita.